Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, dilembutkan hati kita, dikuatkan fisik kita, sehingga kita masih berada di bulan suci Ramadan yang mulia ini dengan berbagai macam jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa dengan poin akhirnya, goal akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu, seluruh sarana ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai pendidikan bagi kita sehingga kita termasuk orang-orang yang memiliki karakter takwa. Lalu apa karakter takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, Dzalikal kitabul la raiba fih. Kata Allah, jangan pernah ragukan Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi apakah semua orang bisa mengambil petunjuk di Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an itu Allah turunkan untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu ditujukan untuk petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuk dalam hidupnya. Ini yang pertama. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, hari akhirat. Wa yuqimuna shalah. Lalu yang kedua adalah orang yang menunaikan sholat. Yuqimu sholat. Perintah sholat biasanya diawali dengan yuqimu, aqama yuqimu. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan sekedar untuk melaksanakan sholat. Mendirikan sholat artinya sholat itu dilaksanakan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mulai dari wudunya, kemudian bacaannya, kemudian gerakannya. Bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Pemirsa AKP TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang telah Allah berikan, yang telah Allah turunkan. Dan di Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an, kitab yang Allah turunkan yang masih terjaga 100% keasliannya hanyalah Al-Qur'an. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Oleh sebab itu, Ramadan harus hidup dengan semangat Al-Qur'an. Bahkan para ulama salaf terdahulu ketika masuk Ramadan, mereka fokus dengan Al-Qur'annya. Fokus untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Karena Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Maka kalau di Ramadan saja kita tidak tergerak hati kita untuk membaca Al-Qur'an, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Karena Ramadan adalah syahrul Qur'an, maka hidupnya Ramadan, nafasnya Ramadan adalah Al-Qur'an. Sahabat AKP TV rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman terhadap hari akhir, hari pembalasan, hari hisab, hari di mana kita mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Dan semua itu ada dalam rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana di Ramadan ini kita terbiasa untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lakukan Allah hitung, tidak ada yang kelewat sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan puasa adalah salah satu amal yang pahalanya nggak disebut hitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, saumuli, puasa itu untukku, ana ajazibih, aku yang akan memberikan balasan. Saking besarnya pahala puasa. Lalu yang kedua yang nggak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya adalah pahala orang yang sabar.
dan kita dilatih untuk bersabar di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Balasan pahala bagi orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Oleh sebab itu, kalau semua rangkaian ibadah Ramadan ini, baik siamnya, puasanya ngapusin dosa, qiyamul lailnya ngapusin dosa, infaknya ngapusin dosa, dan yang lain-lain ibadah yang lainnya, kita lakukan selama sebulan penuh dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti karakter orang bertakwa itu akan tumbuh di dalam diri kita, dan di akhir Ramadan kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu apa balasan bagi orang yang bertakwa? Kita bisa lihat dalam surat Al-Talaq ayat kedua sampai ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri jalan keluar. Allah kasih solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Bisa jadi ada di antara kita yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya jalan keluar dalam hidupnya, menghadapi berbagai macam masalahnya, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sosial. Bisa jadi masih ada masalah dalam takwa kita. Karena dalam ayat berikutnya surat Ali Imran 135, Allah berfirman, ciri-ciri orang yang bertakwa berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berinfak, membantu orang lain di saat lapang maupun sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang memahami takwa kita. Karena dalam ayat berikutnya surat Ali Imran 135, Allah berfirman, ciri-ciri orang yang bertakwa berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berinfak, membantu orang lain di saat lapang maupun sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bisa jadi mungkin ibadah kita sudah bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita sudah rajin, baca Quran kita sudah rajin, infak kita sudah rajin. Tapi mungkin di sisi lain kita belum bisa mengendalikan amarah, sehingga banyak orang yang tersinggung dengan ucapan kita. Orang yang tersakiti dengan lidah kita. Atau mungkin di secara ibadah sudah bagus, baca Quran rajin, salat rajin, tapi kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Berarti masih ada masalah dalam takwa kita. Dan sebaliknya, kita mungkin sudah baik dengan orang, tidak punya masalah dengan orang lain, tapi hubungan kita dengan Allah kurang baik, maka masih ada masalah juga dengan takwa kita. Oleh sebab itu, perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hablum minallahnya maupun hablum minannasnya. Kemudian Allah jelaskan dalam surat At-Talaq tersebut juga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian apa lagi? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus semua kesalahannya. Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya orang yang berpuasa menjalani Ramadan ini dari awal sampai akhir dengan keimanan dan mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, maka dia orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Dan dia akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kultum yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dan kita mendapatkan predikat takwa di akhir Ramadan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.